Nah, ini yang kita dorong kepada platform. Harusnya dengan sistem mereka juga udah bisa lihat, oh ini by AI, oh ini nggak bener, oh ini palsu. Harusnya sudah bisa langsung by sistem mereka udah langsung di take down. Di take down dalam hal ini tolong digarisbawahi ya, bukan kita mau membungkam atau menghalangi kebebasan berekspresi. Tapi kan tadi, jadi kalau memang ada konten-konten yang isinya sudah jelas-jelas itu masuk dalam kategori DFK, kita juga meminta platform untuk secara by system, by otomatis juga menegakkan hukum yang berlaku di Indonesia. Yang pertama, saya sudah hubungi head TikTok Asia Pacific, Helena. Dengan Meta Indonesia juga kami sudah komunikasi. Apakah kritik terhadap pemerintah masih bisa disuarakan tanpa harus dibungkam oleh aturan digital? Senin 25 Agustus, Jakarta bergejolak. Ribuan massa bergerak ke gedung DPR RI, menyuarakan keresahan yang selama ini terpendam. Namun demonstrasi itu berujung ricu. Dan kini, alih-alih fokus pada aspirasi rakyat, sorotan justru bergeser ke satu hal, konten digital. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital menggandeng raksasa media sosial dunia, TikTok, Meta, Facebook, dan Instagram. Pertanyaannya sederhana, namun dampaknya luar biasa. Apakah pemerintah benar-benar ingin melindungi demokrasi? Ataukah justru mempersempit ruang kritik rakyat dengan dalih menangkal disinformasi? Wakil Menteri Komdigi, Angga Raka Prabowo, menegaskan fenomena DFK, disinformasi, fitnah, dan kebencian telah merusak sendi-sendi demokrasi. Ia menyebut aspirasi yang seharusnya murni menjadi bias ketika gerakan massa dipelintir oleh arus informasi palsu. Nah, ini yang kita dorong kepada platform. Harusnya dengan sistem mereka juga udah bisa lihat, oh ini by AI, oh ini nggak bener, oh ini palsu. Harusnya sudah bisa langsung by sistem mereka udah langsung di take down. Di take down dalam hal ini tolong digarisbawahi ya, bukan kita mau membungkam atau menghalangi kebebasan berekspresi. Tapi kan tadi dari Zam sendiri yang bilang, teman-teman terprovokasi dari konten-konten yang sebenarnya tidak real di lapangan. Nah, ini yang kita dorong gitu loh. Bahwa penyampaian aspirasi, berpendapat ya di dalam koridor dalam demokrasi boleh, silahkan. Tapi di dalam koridor yang baik, bukan hal yang untuk anarkis, bukan membawa menggiring sebuah gerakan-gerakan yang sebenarnya nggak ada kan di lapangan gitu. Dan akhirnya korbannya mohon maaf masyarakat sendiri. Ini yang negara hadir, dan kita juga minta masyarakat dan teman-teman juga bantu untuk menjelaskan ke publik. Dan di sini kita tekankan sekali lagi kepada platform untuk juga memiliki sistem untuk menindak ini. Kita nggak mau demokrasi kita dicederai dengan hal-hal yang palsu gitu loh. Dibilangnya tadi misalnya ada bakar di sini, ternyata realnya tidak ada kan. Itu kadang-kadang mungkin gerakan yang di tahun kapan dibikin terus dinarasikan. Nah, selagi-lagi kita ingin ruang digital kita aman, tidak diwarnai atau tidak dikuasai oleh kelompok-kelompok kepentingan yang menggunakan disinformasi, fitnah, dan kebencian untuk menyulut dan mengadu domba masyarakat kita itu. Yang pertama, saya sudah hubungi head TikTok Asia Pacific, Helena. Saya minta mereka ke Jakarta, kita akan bercerita tentang fenomena ini. Dan kita juga sudah komunikasi dengan TikTok Indonesia. Dengan Meta Indonesia juga kami sudah komunikasi. Yang belum adalah karena platform X tidak ada kantor. Dan ini kita juga harus sampaikan ke publik bahwa X itu tidak punya kantor di Indonesia, gitu loh. Harusnya, mohon maaf, mereka berjalan dan beroperasi di atas infrastruktur dan
penggunanya adalah orang-orang Indonesia yang menurut kami sebagai warga negara Indonesia, dia harus comply dengan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Di balik layar, pemerintah bergerak cepat. Manajemen TikTok Asia Pasifik dipanggil ke Jakarta. Meta, induk perusahaan Facebook dan Instagram ikut dilibatkan dalam rapat tertutup. Namun ada yang menarik, platform X yang dulu dikenal sebagai Twitter tidak ikut dipanggil. Alasannya sederhana, karena mereka tidak punya kantor di Indonesia. Meski begitu, Angga menegaskan, bahkan tanpa kantor, mereka tetap harus tunduk pada hukum di negeri ini. Sekilas, langkah pemerintah terlihat tegas, namun pertanyaannya kembali menyeruak. Apakah ini demi demokrasi atau sebuah pola baru untuk mengendalikan ruang digital kita? Kritik publik mulai mengemuka. Apakah benar yang disebut DFK, disinformasi, fitnah, dan kebencian, itu adalah masalah utama? Ataukah kritik terhadap kebijakan pemerintah perlahan ingin dikelompokkan ke dalam label disinformasi? Beberapa akademisi mengingatkan, langkah pemanggilan platform raksasa ini berpotensi menimbulkan chilling effect, rasa takut, rasa enggan bagi masyarakat untuk bersuara kritis. Kita masih ingat, tahun-tahun sebelumnya, pemerintah sudah membangun payung hukum digital, Undang-Undang ITE misalnya, yang kerap digunakan bukan hanya untuk memberantas hoaks, tetapi juga membungkam kritik tajam terhadap para pejabat kita. Dan kini, dengan dalih melawan disinformasi, pemerintah memperluas kontrol itu ke pintu gerbang platform global. Lihatlah ironisnya. Di satu sisi, pemerintah meminta rakyat memverifikasi informasi sebelum menyebarkan. Namun di sisi lain, akses terhadap informasi yang berseberangan pelan-pelan dipersempit. Fenomena ini tidak berdiri sendiri. Mari kita tarik ke belakang. Dalam beberapa bulan terakhir, demonstrasi besar sering berujung pada narasi digital yang sama, konten provokatif, disinformasi, dan hoaks. Namun jarang sekali pemerintah mengulas substansi kritik massa, harga pangan yang melonjak, kebijakan energi yang memberatkan, transparansi penggunaan anggaran negara. Isu-isu itu tenggelam, tergeser oleh framing kekacauan digital. Di negara lain, seperti India dan Turki, pemerintah juga menggunakan cara serupa, memanggil perusahaan teknologi, memaksa mereka menghapus konten yang dianggap berbahaya. Hasilnya, kritik politik melemah, ruang publik digital semakin steril dari suara rakyat, namun dipenuhi suara pemerintah. Apakah Indonesia sedang berjalan ke arah yang sama? Pertanyaan terbesar kita adalah, apakah demokrasi hanya sebatas slogan? Jika kritik dilabeli disinformasi, jika aspirasi dibungkam dengan aturan digital, maka siapa yang benar-benar dilindungi? Rakyat atau penguasa? Sejarah mencatat, setiap upaya membungkam kritik selalu dibungkus dengan alasan mulia. Namun pada akhirnya rakyat yang kehilangan suara. Dan hari ini kita kembali berdiri di persimpangan yang sama. Jika Anda percaya bahwa kritik adalah bagian dari demokrasi, jangan biarkan ruang digital ini dibungkam. Bagikan video ini, tinggalkan komentar Anda, dan jangan lupa subscribe agar suara kritis kita tetap hidup di tengah arus informasi yang kian dikendalikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay waras di dunia yang semakin gila.